Bismillahirrahmanirrahim. Azhadun nasi fil alimi ahluhu wa jiranuhu. Rawahu Ibnu Adi an Jabirin. Azhadun nasi, orang yang paling juhud, orang yang paling juhud fil alimi, terhadap orang alim, fil alimi, terhadap orang alim, ahluhu adalah keluarganya, wajiranuhu, dan tetangga-tetangganya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Ibnu Adi oleh Ibnu Adi an Jabiri. Maksudnya adalah yang pantas kagak cinta sama dunia ya sebetulnya keluarganya orang alim. Mestinya keluarga orang alim itu ya kagak cinta sama dunia gitu. Keluarga orang alim, bapaknya alim, ibunya alim, mestinya keluarganya ya juga pada ikut pada alim ya. Maksudnya apa? Tidak cinta sama dunia, nggak ketipu sama dunia, kagak ngejar-ngejar dunia. Justru yang dikejar itu lebih utama adalah urusan akhirat. Dan bukan keluarga juga, tetangga-tetangganya nih ya. Kalau kita dekat rumah kita sama orang alim, ya mestinya kita juga tetangganya nih ya pada ngikut, kecepretan alimnya, kecepretan jadi suka ibadah ya. Kemudian sama dunia kagak cinta. Mesti begitu. Artinya apa? Kalau kita dekat sama rumah kiai orang alim nih, ahli ilmu agama, ya kita ngaji sama dia, kita serap ilmunya ya. Sehingga kita pun kecepretan alimnya, dapat tambahan ilmu agama, sehingga kita tahu dah tuh yang dulu cinta banget sama dunia, karena ilmu agamanya semakin kita paham, semakin mengerti, akhirnya kita sama dunia kagak cinta. Ngapain cinta sama dunia? Dunia bakal kita tinggalin. Mestinya yang kita cintain itu akhirat. Karena akhirat itulah kita bakal selama-selamanya di sono. Ya Baji ya? Iya. Akhirnya apa? Senang ibadah kita. Orang juhud udah pasti senang ibadah, senang menambah ilmunya. Atau orang juhud tuh ya. Sama majlis taklim, udah majlis taklim kesempatan nih. Datang, dia kunjungin, rajin. Nah kalau kita sama ibadah belum resep, sama ngaji belum resep, masih aja. Kalau sama urusan dunia kurang, sama urusan dunia kurang terus. Tapi yang urusan agama cukup. Itu kita namanya belum terbebas dari kecintaan kita kepada dunia. Itu tuh kita. Jadi harusnya mah kalau kita di lingkungan sini ya ada orang alim, ada pengajian, ya lama-lama kita harus sadar bahwa buat apa mencintai dunia, sedangkan dunia nggak cinta sama kita. Kalau dunia cinta sama kita, dunia bakal ngasih kekayaan sama kita. Ini mas semakin kita kejar kekayaan makin jauh aja. Kata dunia lo kalau kagak nipu, kalau nggak melanggar yang halal dan haram, ya, kata dia nggak gua kasih, kata dunia begitu. Jadi jangan cintain dunia. Kemudian selanjutnya 156 azhadun nasi, orang yang paling juhud, man adalah orang lam yansal qabra,
yang tidak melupakan kuburan, yang tidak melupakan kuburan, wal bila dan kebinasaan. Kalau orang juhud itu ya mesti ingat bakalan kita rumah masa depan kita kuburan lagi. Iya. Dan kita akan binasa dari kehidupan di dunia ini. Kita akan bakalan mati. Mau berapa ratus tahun umur kita hidup di dunia, katanya apa? Semakin umur kita ratusan, semakin kita merasa dunia ini sepi. Dunia ini makin kagak enak. Semakin kita tua, semakin sepuh umur, dunia makin kagak enak. Yang tadinya gagah, lemah baju kita ya. Mata tadinya kelihatan banget, sekarang udah melebur. Yang tadinya gigi masih utuh, udah pada ompong. Emang enak makan? Udah pada ompong. Iya, udah pada enak. Iya, gitu. Jadi apa nih? Orang yang juhud itu ingat kuburan. Bahwa rumah yang kita tempati ini nih, yang sekarang luas tuh kamarnya, nanti kamar kita di kuburan cuma sekian meter. Ada dari 2. Enggak nyampe apa ya? Nyampe 2 meter. 2 meter lah. Masya Allah. Iya. Gelap, sempit, sendirian. Emang siapa yang mau nemenin? Istri. Lo kita kaya banget juga. Kalau udah dikubur mah istri kagak mau ikut dikubur. Cuman warisannya doang mau dia nemenin kita di sono. Kagak bakal mau. Nah itu kita. Orang yang paling juhud itu dia ingat kuburan. Sama ingat bahwa dunia ini membinasakan, kita nggak selamanya di dunia, bakalan kita tinggal dunia ini. Dan kita tinggalnya kita nggak tahu kapan kita tinggalnya. Kalau Allah ngasih tahu mah ya kita gercep banget. Besok gua meninggal, gua datang nih ada majelis taklim, gitu Baji. Gua sebulan lagi meninggal, ada majelis taklim, gua datang gitu. Nggak dikasih tahu bang. Wataroka dan meninggalkan abdola zinatil hayati dunia, perhiasan dunia yang paling mewah. Kemewahan dunia dia tinggalin. Walaupun sebetulnya dia bisa hidup mewah, tapi nggak mau mewah-mewah buat apa? Iya. Hidup yang biasa-biasa aja, yang sederhana. Untuk apa kita memamerkan kemewahan? Apalagi udah kita kagak bisa hidup mewah, kita kejar-kejar ke kemewahan. Cepet mati bangin orang. Orang semakin cepat stres, cepat matinya. Iya, stres cepet tua, oh gitu ya, murung gitu. Ngejar-ngejar kemewahan dunia. Justru kalau orang nggak cinta dunia, kemewahan dunia yang paling mewah dia nggak ambil. Sebab kalau kita udah ada di kehidupan mewah, kayaknya kita kagak datang ke masjid dah. Jarang datang ke masjid. Yang sering kita datangin apa? Mall, mewah-mewah gitu dah ya. Emang begitu. Justru kita alhamdulillah nih bisa sering ke masjid. Kalau kita bermewah-mewah nih, nggak bakalan datang ke majelis taklim. Datang-datangnya ke tempat-tempat hiburan. Wa asaro dan lebih mengutamakan maya pokok, sesuatu yang kekal. Apa itu sesuatu yang kekal? Lebih mengutamakan akhirat alamat atas sesuatu yang bakalan lenyap. Apa itu yang bakalan lenyap?
dunia. Lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Bukannya kita nggak mau dapat dunia, mau. Tapi kalau kita dapat dunia, tetap kita kagak cinta sama dunia. Karena dunia bakal kita tinggalin. Kalau nggak kita tinggalin, dunia yang ninggalin kita. Maka utamakanlah akhirat daripada dunia ini. Karena akhirat bakalan semuanya ngerasain dan nggak bakalan bisa meninggalkan akhirat nanti terus-terusan di situ. Kalau kita udah di neraka, ya Allah, satu hari akhirat itu ribuan tahun di dunia, satu harinya. Satu hari di akhirat itu ribuan tahun di dunia. Makanya hidup di dunia ini sebentar, kan bahasa agama. Gimana sebentar? Nggak nyampe satu hari. Nggak nyampe satu hari di akhirat. Hitungnya disebut cepat banget. Satu hari di akhirat itu ribuan tahun. Maka ya Allah, kalau kita lebih mengutamakan dunia, rugi banget. Bakalan kita nangis, mencret di sana, nangis mencret dah. Tapi nggak bisa nyawa dikembaliin lagi ke dunia. Emang sekarang mah pada ini, pada senang, nggak nyadar begitu. Nanti baru sadar. Yang ngaji itu dikasih tahu pahalanya haji sama umroh, kita bersyukur sono ya. Alhamdulillah aku selama ini ngikutin ngaji walaupun otak gue bodoh gitu kan ya. Padahal gue ngaji kagak dapat, temennya gue mau datang beda duduk gue dengerin begitu. Padahal baji kagak masuk otaknya. Tapi pahalanya besar. Umroh, haji, mahal haji. Daftar lama, belum tentu kita daftar berangkat keburu mati. Saking lamanya puluhan tahun. Umroh cukup 20 juta kagak. Umroh nggak cukup 20 juta, lebih daripada 30. Belum di sono. Emang di sono kagak mau bawa oleh-oleh apa? Iya. Nggak mau ngasih apa namanya sedekah apa di sono, kan sedekah di Masjidil Haram beda sama di sini begitu kan. Kita pengen kan sedekah di sono ya 5 real 10 real gitu, lebih bakal juga kita di sono. Nah ini nih kita nih dunia jangan cinta sama dunia mah, biasa aja dapat dunia alhamdulillah, kagak dapat dunia yang penting kita mau berusaha, tetap bersyukur, jangan ngambek, malas ibadah. Malas sih, nggak dapat dunia baji, malas. Ngapain hidup miskin? Ngapain rajin ngaji, rajin sholat, jamaah ke masjid, hidup miskin juga gitu. Ya gitu ya. Walam ya udah, dan dia tidak menganggap. Nih kalau orang nggak cinta dunia nih, dan dia tidak menganggap godan hari esok min ayami, termasuk harinya. Karena belum tentu kita masih ada besok pagi. Jangan kan besok pagi, tar juga belum tahu kita. Orang di sono jamaah pengajian saya habis bubar ngaji biasa sama kita tuh ngobrol-ngobrol duduk lah, malamnya meninggal nggak sakit lagi. Tapi saya senang alhamdulillah nih, jamaah rajin banget ngaji gitu. Meninggal juga senyum, kelihatan mukanya cerah begitu. Udah begitu meninggal malam Jumat diucapkan Jumat kan. Orang yang meninggal Jumat itu bebas dari siksa kubur. Rajin banget, rajin, jamaahnya rajin, ngajinya rajin gitu. Ya habis ngobrol sama saya, teman-teman
ya malam ya. Biar malam meninggal dunia cuman palak yang dikit dikerokin tidur. Nggak ada doyan, nggak ada. Keluarganya untuk meyakinkan dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit udah kagak ada. Ya udah, orang yang semuanya pada kaget, orang sehat seger buger. Itu tuh ya. Jadi orang yang nggak cinta dunia, ya kagak nganggap besok itu masih hari kita, belum tentu ya kan ya. Kepedean banget besok masih hari-hari kita. Makanya di Islam itu insya Allah, kalau Allah menghendaki ya insya Allah dipakai. Wa'ada dan mempersiapkan nafsahu dirinya fil mauta, masuk ke dalam kelompok orang-orang yang sudah wafat. Jadi persiapan diri kita, nanti kita bakalan jadi kelompok orang-orang yang wafat, bakalan kita meninggal dunia. Nggak ada yang kekal, pasti itu mah. Mudah-mudahan pada ngaji umur panjang umur, barokah gitu. Meninggalnya belakangan gitu. Ya kalau ada yang sepi, habis tar. Ya, Allah juga tahu itu lagi berjuang kita kan ya, buat lingkungan, buat kampung, insya Allah gitu. Kita minta Allah gitu. Sampai akhirnya di sini pengajian di masjid penuh begitu, satu masjid kayak orang sholat Jumat gitu penuh. Girang kita kalau begitu ya, ada begitu ya. Jangan cuman maulidan doang penuh, Isra Mi'raj penuh, girang ngaji ada. Justru yang ngaji itu yang penting bener-bener mudah-mudahan insya Allah yang penting kita gak nyerah sambil selalu berdoa lingkungan kita ini pada cinta sama ngaji agama. Rawahu habis diriwayatkan Al-Baihaqi oleh Imam Baihaqi adid doa dari doa mursalah, hadis mursal. 157 Isbagul wudu'i, menyempurnakan wudu satrul imani, bagian dari iman, sebagian iman. Jadi kita berwudu itu disempurnain ya, kita belajar ilmu wudunya. Alhamdulillah kita lagi belajar kan ya, belajar ilmu wudunya, sehingga wudu kita itu bukan wudu ikut-ikutan, wudu sesuai ilmu. Itu namanya isbagul wudu, menyempurnakan wudu sebagian dari iman wajib. Kalau orang beriman mah ya begitu, semua ibadah harus berdasarkan ilmu, disempurnain wudunya ya. Jangan buru-buru romanya wudu kaki cuma begini doang nih, ada begitu kaki gini, waduh ya, ada ya, tangan cuma begini, jangan, gitu tuh, itu namanya isbagul wudu, kita menyempurnakan wudu kita yang tadi wudu begini, wudu biasa wudu kita. Sekarang jangan begitu tahu ilmunya. Oh bukan begitu. Ini air disedot dimasukin, begitu dibuang. Ntar kalau udah biasa mah enak. Biasa-biasa aja juga nggak tahu. Oh begitu. Salah. Itu namanya bukan ini, bukan wudu, biasa aja. Santai. Malah begitu. Ntar lama-lama ini begini ya kan? Gitu. Begitu kan, kaki juga sama, itu disempurnain wudunya, karena itu wudu itu bagian dari iman. Orang beriman pasti mau berwudu, yang kagak mau berwudu ya orang kafir. Walhamdulillah, sedangkan ucapan alhamdulillah
Sedangkan ucapan alhamdulillah tamlaul mizan, memenuhi beratnya timbangan. Masya Allah. Nanti ini ada timbangan amal. Ini timbangan amalnya, ini sebelah kanan amal baik, sebelah kiri amal buruk. Kalau kita sering-sering ngucapin alhamdulillah, 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 atau alhamdulillah, itu menuhin tuh, beratin timbangan amal kebaikan itu. Orang yang begitu udah pasti berat banget tuh timbangan amal kebaikannya, berat banget, nggak bakalan jomplang ke kiri, ke kanan udah pasti. Oh iya, banyakin. Habis maghrib alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Habis subuh alhamdulillah, paling enggak itu habis maghrib, habis subuh begitu. Apalagi di luar sholat dia suka ya lagi senderan, lagi berkendara, lagi kerja, selalu di hati alhamdulillah, alhamdulillah. Berat banget, berat. Wa tasbihu, sedangkan ucapan subhanallah, subhanallah doang dah. Apalagi tambahin subhanallah bihamdihi, tasbih ya. Wa takbir, dan ucapan Allahu Akbar, subhanallah, 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 begitu doang. Apalagi sampai subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kalau subhanallah itu tasbih, kalau subhanallah bihamdi itu tasbih dan tahmid. Udah alhamdulillah. Jadi subhanallah walhamdulillah dibagi udah begitu. Dan Allahu Akbar yang melani kedua-duanya memenuhi ini ya, asamawati 7 lapis langit, wal ardi, dan bumi. Artinya ngucapin subhanallah, subhanallah sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, pahalanya gede banget. Pahalanya seluas langit dan bumi. Kita ngucapin itu memenuhi langit dan bumi. Langit bukan 1 lapis, 7 lapis. Bumi juga sama, 7 lapis. Ini yang kita nih lapis paling atas baju, lapis pertamanya kita. Kalau dibor tuh ntar ada tanah lain warnanya, ada air, ada minyak, ada gas. Itu lapisan bumi tuh, gitu. Penuh. Beruntung kalau mulut kita pakai untuk bertasbih dan takbir. Oh begitu. Pahalanya gede, pahalanya banyak banget, seluas langit dan bumi pahala. Wassolatu, sedangkan sholat nurun, cahaya. Orang yang rajin sholat bercahaya. Mulai dari atas rambut sampai ke ujung kaki, cahaya semuanya. Bersinar dia, jadi orang cakep gitu. Wa zakatu, sedangkan berzakat burhanun, sebagai bukti orang beriman. Orang beriman kalau kaya keluarin zakat. Zakat itu bukti iman. Wa sabru, dan sabar. Diaun adalah sinar. Sabar itu menyinari kehidupan kita, nerangin kehidupan. Berkat kita sabar, hidup jadi kagak gelap, jadi terang benderang nih kalau kita sabar nih. Yang tadinya akhirnya kita merasa sempit, karena kita sabar, kita jalan terus, dapat jalan keluasan itu baji. Yang mentok akhirnya dikasih tahu jangan lewat situ, nih lewat sini, begitu tuh. Wal Qur'anu, sedangkan Al-Qur'an hujatun, menjadi hujah laka, untuk yang dapat menolongmu. Al-Quran juga bisa nolong kita kalau kita sering baca. Orang yang sering baca Al-Quran nanti di alam kubur ditemenin sama Al-Quran. Atau alaika, yang dapat mencelakai kamu, tapi juga Al-Quran bisa buat kita celaka. Kalau kita sering baca Al-Quran menyelamatin kita. Kalau kita tinggal Al-Quran, malah Al-Quran buat kita celaka. Kullun nas, setiap orang, yaqdu
berusaha di pagi hari. Fabai'un, lalu dia menjual. Fabai'un, lalu dia menjual nafsu dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Untuk mendapatkan keridhaan Allah. Pagi-pagi udah melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Famu'tiquha, lalu dia membebaskan dirinya dari neraka. Kalau kita pengen bebas dari neraka, lakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi sama Allah. Atau mubiquha, menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Sebab kita jual diri kita itu tuh ngikutin langkah-langkah setan. Lah pagi-pagi udah pikiran mau mesum, pagi-pagi pikirannya udah gua hari ini mau nyolong motor siapa ya. Begitu ya. Kalau pencuri kan pagi-pagi udah mikir begitu aja ya. Gua kira-kira motor siapa ini bakal gua embak, begitu tuh ya. Begitu tuh, siapa nih kira-kira yang gua tipu gitu. Gitu tuh. Pagi-pagi udah mikirnya udah sesuatu yang enggak diridhoi sama Allah, ya udah terjerumus kepada neraka. Kalau ini dilakukan terus sampai menjelang wafat enggak bertobat, ya udah neraka udah. Kalau kita hari-hari kita itu pagi-pagi aja udah mikir kebaikan, ya, mikir sesuatu yang diridhoi Allah, sampai ajal tiba udah pasti kita bakal masuk ke dalam surga. Wow, gitu tuh ya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban oleh Ibnu Hibban an Abi Malik dari Abi Malik al Ash'ari wallahu a'lam bis-shawab.